menawan, dan kemudian lebih lagi. Kita harus mendengar dan meminta kepada Tuhan jodoh dan apapun juga yang kita minta sama Tuhan itu. Maka pasti Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Kita harus ingat nih, apapun itu selalu melalui yang namanya proses. Benar banget. Nah, Abraham ketika meminta seorang perempuan untuk anaknya Ishak harus melalui yang namanya juga proses. Dalam segala sesuatu kehidupan kita berdoa pada Tuhan, minta pada Tuhan. Terperinci nggak apa-apa. Ya. Tuhan juga mau kita memintanya dengan segenap hati kita, terperinci. Tuhan, saya mau begini. Jangan juga, Tuhan ya pokoknya beginilah. Pas Tuhan kasih nanti, aku begini Tuhan. Udah. Terperinci dan Tuhan akan memberikan itu tepat pada waktunya. Jadi tunggu jawaban Tuhan, perlahan-lahan jawaban Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik dan menyenangkan ya. Nah, kalau kabar lu gimana, Dok? Puji Tuhan, baiklah. Oke. Puji Tuhan. Nah, kebetulan juga kita nih sudah sampai di pelajaran ke-10 sepanjang triwulan ini. Nah, saya yakin juga kita telah mendapatkan berbagai informasi penting guna menguatkan kita di masa muda kita ini. Nah, iya benar juga ya, Bra ya. Kayaknya nih sepertinya cocok dan muat buat kita yang muda-muda ini supaya mendapatkan pasangan yang bisa mendukung kita dan lebih khusus seiman. Bener tuh, Dok. Nah, ngomong tentang pasangan seiman, Dok, di Alkitab juga ada kisah menarik nih. Masih berkaitan dengan mencari jodoh. Mau tau nggak, Dok? Silahkan, Bray. Teman-teman juga mau tahu kan? Mau tahu lah. Nah, kalian pasti pernah membaca kisah Abraham ketika menyuruh hamba yang paling tua di rumahnya untuk pergi mencarikan seorang istri bagi Ishak. Ya, benar tuh, Bray. Dikatakan dalam Alkitab, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, dari sini kita tahu deh ya, Dok, kalau Alkitab tuh sering memberikan pelajaran yang sangat baik untuk kita. Nah, benar banget. Kalau kita lihat kelanjutan ceritanya, akhirnya hamba tersebut mendapatkan seorang perempuan yang dalam cerita tersebut ditemui di sebuah sumur. Dan dialah yang akhirnya menjadi istri bagi Ishak. Nah, kalau dalam cerita itu, jika kita menyimak lagi nih, Dok, Abraham selalu bertanya kepada Tuhan akan jodoh yang nantinya dijadikan istri untuk anaknya, yaitu Ishak. Nah, ini bagi kita sekarang sebagai orang-orang muda, pernah nggak sih kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta seseorang jodoh yang benar-benar baik dan terlebih cocok sama kita? Pernah nggak, Bray? Berdoa pernah dong pasti berdoa untuk mencari. Tuhan, gue minta tolong dia gitu. Semoga yang terbaik gitu. Semoga kalau bisa dia, Tuhan. Biasa gitu ya. Biasanya gitu. Biasa kalau udah berharap banget gitu ya. Yoi, gitu. Semoga dia gitu. Pernah sih, Dok, kalau gitu. Kalau lu gimana, Dok? Ya, well, dia pernah juga. Pernah. Iya, benar. Nah, tapi, Dok, dari yang udah kita tadi diskusin bersama nih, gue jadi inget nih satu ayat. Gimana tuh, Bre? Nih, gue buka ayatnya. Oh iya. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apa tuh, Bre? Mungkin boleh lu baca, Dok. Karena lu baca. Karena gue buka duluan. Kolose 3 ayat 23 dan 24.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah itu Do. Dan Abraham melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Do. Benar. Tapi ada satu hal yang sangat perlu untuk kita renungin bareng-bareng nih Bray, sama teman-teman juga Apa di rumah. Apakah kita selalu mendengar bisikan Tuhan ketika kita memilih jodoh tersebut? Kadang kita selalu mengikuti keinginan hati kita kan. Nah, ini yang kayaknya tuh selalu salah gitu dari kita. Menurut Do, yang tadi lu bilang tuh juga ada lu kasih tahu di contoh yang awal tadi kan. Iya. Yang berdoa tuh terus meminta. Iya, jadi kayak maksa gitu sama Tuhan. Nah, dan juga biasanya nih Do, dan juga teman-teman, biasanya jika kita memilih jodoh kita sesuai dengan keinginan hati kita, itu selalu diakhiri dengan yang namanya penyesalan. Bener kan? Jadi galau. Nah, ya pelajaran kali ini seperti sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Karena kita berbicara tentang komitmen memilih pasangan yang baik. Betul banget tuh Do. Nah, kita akan ngebahasnya semuanya di sini bersama kami di sini. Aku Fryan Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Aku Brian Tamunan dari Jemaat Jambrut. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya adalah sebelum dan sesudah. Nah, dan juga kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-10 10. dengan judul Menawan dan kemudian lebih lagi. Ayat intinya diambil dari Kejadian 24 ayat 19. Isinya adalah, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, supaya semuanya puas minum. Nah, Dok, dari ayat inti ini, kita melihat nih, bahwa ketika hambanya melihat keramahan gadis itu, maka dia mengingat apa yang sedang ia bicarakan dengan Tuhan, dikatakan begini. Tuhan, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kau tentukan bagi hambamu. Hambamu Ishak. Ishak. Ada lupa ya? Bukan lupa, kepotong. Maka dengan begitu akan kau ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Dan itu benar-benar sesuai dengan apa yang ia minta kepada Tuhan. Nah, dan juga nih Bray, kalau misalnya kita baca ceritanya, setelah ia berkata demikian, datanglah seorang gadis yang namanya Ribka. Dan melakukan persis apa yang ia minta kepada Tuhan. Nih Dok, ada sebuah kutipan di Alfa dan Omega jilid 1 halaman 196. Teman-teman juga bisa baca ya di rumah. Itu merupakan satu waktu yang dipenuhi oleh rasa cemas baginya, Eliezer. Hasil-hasil yang penting bukan hanya kepada keluarga majikannya saja, tetapi juga kepada generasi-generasi mendatang. Akan timbul sebagai hasil pilihan yang akan dihadapkannya. Dan bagaimanakah ia harus mengadakan pilihannya dengan bijaksana di antara orang-orang yang semuanya asing kepadanya, dengan mengingat kata-kata Abraham bahwa Allah akan mengirimkan malaikatnya bersama dengan dia. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pimpinan yang pasti. Di dalam keluarga majikannya ia telah terbiasa dengan berlaku manis budi serta ramah. Dan sekarang ia meminta agar satu perbuatan yang sopan santun dapat menjadi tanda dari anak gadis yang telah dipilih Allah. Nah, dari kutipan itu, Bray, apapun yang ingin kita lakukan, seperti di awal diskusi kita tadi, kita harus mendengar dan meminta kepada Tuhan jodoh dan apapun juga yang kita minta sama Tuhan itu. Maka pasti Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Dan juga, Dok, dan teman-teman di rumah, kita harus ingat nih,
apapun itu selalu melalui yang namanya proses. Benar banget. Nah, Abraham ketika meminta seorang perempuan untuk anaknya Ishak harus melalui yang namanya juga proses. Ia meminta kepada hambanya, lalu hambanya pergi mencari sesuai dengan yang dikatakannya. Lalu mendapatkan Ribka di sumur, kemudian bertemu dengan Laban, ayahnya Ribka, meminta izin untuk membawa si Ribka ini, Do. Ya benar. Nah, hal ini itu sebenarnya adalah sebuah proses. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian juga nih, di saat kita meminta sesuatu dari Tuhan, harus dengan sabar dan terus menunggu hingga ada jawabannya. Nah, sebelum kita lanjut diskusi lagi nih, Bray. Ayo kita baca pandangan lain dari seorang profesor dan pelayanan kependetaan di Amerika Serikat saat ini. Namanya David A. Simmons. Dia bilang, pernikahan adalah sebuah petualangan, bukan pencapaian. Ih, keren banget nih. Nih, ada juga nih, Dok. Dari Will Durant pada waktu ulang tahunnya yang ke-99, adalah seorang ahli filsafat Amerika pada abad ke-20. Dia bilang, kasih yang kita miliki pada waktu masih muda sangat dangkal dibandingkan dengan kasih seorang pria tua kepada istrinya yang sudah lanjut usia. Nah, teman-teman dan juga Brian di sini. Kenapa tuh, Dok? Ayo kita baca di Apakah Kamu Tahu? Hampir setengah pernikahan sekarang ini masih diatur oleh orang tua. Demikian yang terjadi dalam kebudayaan pada zaman Abraham. Abraham berusia 140 tahun. Sebelumnya, Sarah telah meninggal 3 tahun sebelumnya. Ketika dia mengatur pernikahan untuk anaknya Ishak. Abraham mempercayakan perjodohan kepada kepala hambanya, yaitu Eliezer. Begitu serius tugas ini, Eliezer meletakkan tangannya di pangkal paha Abraham untuk berjanji bahwa istri Ishak tidak akan diambil dari wanita Kanaan. Pangkal paha dianggap sebagai kedudukan kekuatan generatif. Dengan demikian, meletakkan tangan pada pangkal paha seseorang berarti berjanji untuk taat kepada tuntutan sumpah seseorang. Dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu ini, kita lihat nih bahwa untuk mencari jodoh harus juga bertanya kepada yang namanya orang tua. Biar orang tua juga harus mengetahui apa yang kita inginkan. Dan juga biar orang tua memberi masukan yang baik untuk kita. Nah, dalam pelajaran pekan ini, Ribka juga merupakan teladan dalam sifat yang indah, yaitu menawarkan sikap baik dan bahkan lebih banyak lagi. Dan untuk sebuah doa yang harus kita lakukan adalah ketika kita berdoa hari ini, sampaikan kepada Tuhan mengenai pengharapan kita semua secara terinci mengenai pasangan kita pada masa mendatang nanti. Nah, dan akhirnya Dido dan juga teman-teman, menjalani pernikahan dan membangun hubungan yang dihormati Tuhan selama bertahun-tahun adalah salah satu petualangan kehidupan yang paling mulia. Untuk mencapainya harus dimulai nih dari sekarang. Mintalah pada Tuhan dan ingat diskusikanlah dengan orang tua. Orang tua, benar-benar. Nah, Bray, sama teman-teman juga nih di rumah. Gue mau tahu dong pendapat kita dari buku ditulis, yaitu di bagian apakah pendapatmu. Nilailah sifat-sifat berikut dari 1 yang paling penting hingga 10 yang paling tidak penting berdasarkan apa yang kamu harapkan dapat ditemukan dalam dia yang akan menjadi pasanganmu di masa yang akan datang. 1 sampai 10. Berarti nggak berurutan kan? Nggak berurutan, benar-benar. Coba lu dulu, Bray. Baik. Itu nomor berapa? 9 lah. Susah. Oh, baik 9? 9. Wah, luar biasa. Kalau gue baik tuh 8 lah. 8 kan? Ya, 9. 8, sekitar 8 ya. 8 dan 9 gitu lah. Jujur buat gue, karena kalau misalnya berhubungan ya, komunikasi itu penting. Dan kalau komunikasi bohong, salah. Berarti ini nomor 2 sih kalau menurut gue. Apa? Nomor 2. Oh, 1 itu paling penting? Iya, 1 itu paling penting. Oh, gue kira 10 paling penting dong. Kau berarti pun. Berarti gue tadi baik 2 dong. Oh, oke. 2. Nah, kalau jujur, gue 3. 3. Oke. 3 masih termasuk bagus lah ya. Ya, masih menarik. Penting, tapi belum penting banget. Kalau menarik sama kayak cantik nggak sih? Bisa. Atau menarik perhatian. Mungkin menarik tuh ada suatu hal yang unik gitu dari dia ya kayaknya. Ada sesuatu yang benar yang unik. Menarik tuh 5 lah kalau gua.
5 Kalau- kalau gue 5. Kalau gue 4 sih. 4. 4 ya. Menyenangkan habis itu. Menyenangkan kayaknya 3. Menyenangkan 3. Tadi kan gue menyenangkan gue 3. Pokoknya 3. Menyenangkan gue 3. Gue juga 3 nih. Karena seru gitu kalau misalnya punya pasangan yang menyenangkan, Iya. nggak diem-diem doang gitu kan. Sefrekuensi kalau katanya. Nah, Apalagi kalau kayak receh-receh gitu ya. Nah, kayak receh-receh gitu enak gitu Kayak ngobrol lucu. ya. Iya. Benar. Optimis. Optimis gua. Gue kayak 4 gue optimis. Gua 6 lah. 6. Gua 6. Gue kayaknya 4 sih. Gua 6. Karena maksudnya ya kalau menurut gue sendiri nih Dok, kalau bertemu dengan pasangan yang optimisnya tinggi, ya bagus sih sebenarnya. Cuman mungkin rada kurang buat gue. Mungkin Tidak mementingkan diri? tidak mementingkan diri. Iya. Ya gue 3 lah ya. 3. 3 gue. Gue tidak mementingkan diri itu penting juga sih. Tadi gue udah 4. 4 gue udah belum sih? 4 udah. Gue 4 aja deh. 4 aja. 4 aja tidak. Berani. Wah, cewek jarang berani. Enggak, Tapi ada juga yang berani cewek. Dok. Bercanda. Tapi ada juga yang berani Dok. Iya. Kalau gue kayaknya berani gue kayak 8 ya berani kali ya. Oke. Karena biar gue yang berani gitu. Oke. Nih, sebenarnya masih banyak, Bray. Tapi mengingat sudah waktunya udah habis, jadi kita lanjut nanti aja lah ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itulah pasangan yang baik itu. Iya. Yang penting kita lanjutin diskusi aja sama Pak Pendeta nantinya. Benar tuh. Ya kan? Oke. Oke, teman-teman. Kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Pendeta. Jangan kemana-mana. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kami di sini dan juga ada Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Pendeta. Sehat-sehat semua ya. Sehat, Pendeta. puji Tuhan, Pak Pendeta. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan Pak Pendetanya. Karena kebetulan aku juga udah gak sabar nih buat diskusi tentang pelajaran kita. Karena tentang saat ini. apa Dok? Karena tentang jodoh. Jodoh. Nah, aku pengen membuka dengan pertanyaan. Kita kan sekarang remaja nih Pak Pendeta. Sebenarnya boleh nggak sih seorang remaja itu untuk punya pasangan, berpacaran lah? Berpacaran dalam pengertian bahwa kita ingin mengenal, ingin tahu dengan lebih baik. Bukan berarti bahwa 2 tahun lagi gue langsung nikah nih. Bukan kan? Kalau untuk mengenal dengan lebih baik kan tadi udah dibahas mungkin ya ciri-ciri menarik, baik, jujur dan lain sebagainya kan. Kan itu bisa kalian sudah mulai lihat ya. Jadi bisa mengarah kepada apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sampai pada nantinya mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kita, sesuai juga dengan Tuhan, juga sesuai dengan orang tua. Nah, Pak Pendeta, aku mau bertanya Pak Pendeta. Pertanyaan aku Pak Pendeta, menurut iman kepercayaan kita atau juga menurut Alkitab Pak Pendeta, mencari pasangan yang baik itu harus seperti yang kayak gimana sih Pak Pendeta? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan pada kita bagaimana Abraham sangat percaya kepada hambanya untuk mencari pasangan, bahkan disumpah. Ya, sumpah bukan sumpah barangan sampai letakkan tangan di Pangkal paha. paha. Ya, itu kan satu, bayangin majikan loh di ini ya, pegang begini gitu kan, pangkal paha ya. Geli ya. bukan jadi istilahnya itu sangat serius. Pelajaran sekolah sahabat kita itu menandakan keturunan yang sangat serius yang harus dicari, dan pesannya adalah jangan cari yang lain-lain, cari dari keluarga yang memang juga takut akan Tuhan. Jadi kita untuk mencarikannya tanya dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan. Abraham bertanya dengan Tuhan, dia percayakan pada Eliezer juga bertanya dengan Tuhan. Ya, Eliezer berat kan bebannya. Dia katakan dia berat bebannya, harus apa yang dilakukan sampai dia capek, dia minta doa pada Tuhan, tunjukin siapa di antara wanita-wanita yang dia akan temui. Oh, begitu Pendeta. Oke. Sekarang aku juga mau nanya lagi nih Pak Pendeta. Ketika kita berdoa untuk meminta sesuatu sama Tuhan, doa seperti apa sih yang Tuhan mau dari kita? Dan juga permintaan seperti apa yang akan dijawab oleh Tuhan? Nah, ini
inti pelajaran sekolah sahabat kita sebenarnya lebih kepada hal yang demikian. Ya, bagaimana kita berdoa, kemudian kita sabar untuk menunggu saat yang tepat doa itu dijawab oleh Tuhan. Ya, Abraham dia minta pada Tuhan, percayakan pada Eliezer dia berdoa pada Tuhan, dia kan sabar menunggu lewat wanita-wanita lain apa semuanya dia masih berdoa sama Tuhan yang mana gitu kan. Kalau saya minta, kalau wanita itu ya udah kasih, atau wanita itu justru siapa nih orang asing ya enggak. Tapi kalau memang dikasih kemudian unta-untanya juga kasih minum, wah itu tandanya mintanya spesifik. Mintanya spesifik. Jadi kalau kita memang berdoa kepada Tuhan ada sesuatu hal yang sangat itu kita minta dengan spesifik. Ya, minta dengan spesifik tapi tunggu juga jawaban Tuhan, jangan buru ini bukan Tuhan, jawaban Tuhan gitu ya. Enggak, tidak juga demikian. Jangan maksa lah Pak Pendeta. Ya. Iya, jangan juga maksa, jangan juga kita langsung mengeluh ya, langsung kita bilang ya Tuhan gak jawab doa saya nih gitu ya. Tidak juga demikian, tapi menunggu dengan pasti bahwa Tuhan akan menjawab doa kita langkah demi langkah yang akan Tuhan lakukan. Jadi jangan berdoa saya punya pengalaman teman ya. Satu kamar waktu itu dia berdoa gitu kan. Rupanya dia berdoa malamnya, Tuhan wanita mana nanti yang ketemu depan gereja yang negor saya pertama-tama atau saya tegur pertama, lantas dia jawab, itu yang Tuhan tunjukkan. Ya. Begitu dia pergi pagi-pagi, rupanya bukan seperti yang dia harapkan. Rupanya samanya ada wanita yang selalu depan gereja, kemudian dia negor semuanya. Pagi itu bukan wanita ini, orang lain. Dia kembali ke kamar, Tuhan itu gimana sih? Jadi bukan juga seperti itu, ya. Minta memang Tuhan inginkan, oke Tuhan, kita minta apapun pada Tuhan, tapi minta dengan menunggu dengan pasti. Kadang-kadang kita tidak sabar. Pelajaran kita mengatakan sekarang ini, sabar kita menunggu jawaban doa-doa kita. Nah, Pak Pendeta, aku ingin bertanya lagi Pak Pendeta. Kenapa nih Pak Pendeta, kalau dalam mencari jodoh itu harus melibatkan adanya orang tua nih Pak Pendeta? Iya, pelajaran kita memberikan bahwa bagaimana mungkin seseorang ingin menikah, tapi orang tuanya tidak tahu. Kadang-kala kan, wah ini baik, begitu kenalnya orangnya begini, gitu ya. Kita di Alkitab ada mengenai Simpson, ya. Simpson kan dia nggak libatkan orang tua, ya. Bahkan libatkan orang tua udah pokoknya lamar lah gitu kan. Pokoknya saya dengan dia lamar, pergi sana gitu kan. Aman, pokoknya aman semuanya. Dia rasa dengan kekuatannya dia bisa amankan semuanya. Tapi justru tidak aman. Jadi orang tua itu biasanya lebih mengarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik dan lain sebagainya ya. Jadi orang katakan dia restu dari orang tua ya atau semuanya. Apapun itu sebenarnya tanya sama Tuhan, tanya dengan orang tua juga, tunggu jawaban ya. Orang tua kita juga pasti berdoa. Ya, kalau soal itu kita pasti berdoa kalau memang kita ini ingin sesuatu yang lebih serius lagi. Nah, ini aku juga mau nanya, tapi bukan sama Pak Pendeta doang, sama Brian juga. Di bagian buku kan ada ayat-ayat tuh. Menurut lo nih Bray, mungkin Pak Pendeta juga bisa jawab nanti, ayat mana yang kira-kira istimewa berbicara bagi kehidupan kita saat ini? Yang dari Brian dulu. Mungkin gua mengambil Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Keras banget ya. Keras ya. Kenapa tuh Bray istimewa aja tuh? Karena ya berarti dalam dalam perhubungan itu ya maksudnya kita tidak boleh main-main gitu loh. Tak boleh main, apalagi dengan adanya perkawinan gitu doh. Benar. Contohnya kan nih cerita si Abraham dan Ishak ini nih. Iya. Dimana sangat serius banget nih. Nah, sampai gitu. Sumpah gitu ya. Iya, sampai sumpah. Benar. Serius. Benar. Kalau Pak Pendeta? Iya, mungkin saya lebih senang pada Kolose 3 ke 3:24 ya. Tadi. Mungkin baca ya, apapun juga kamu perbuat, apapun itu perbuat dengan serius, perbuat dengan senang hati. Kan tidak ada tiba-tiba
Seorang itu berubah, wah jadi baik, wah tiba-tiba tidak ada yang berubah tiba-tiba. Iya benar. Pasti berubahnya semua itu tahap demi tahap. Jadi sabar aja kita, mari nantikan apa jawaban Tuhan, apa ini kan Tuhan, apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi jangan pernah terburu-buru, ya, jangan pernah terburu-buru, jangan pernah langsung mau melakukan sesuatu tanpa kita bertanya pada Tuhan atau tanpa menunggu jawaban dari doa kita. Itu ada permohonan kita pada Tuhan. Intinya kita sabar, terus udah lakuin apa semuanya itu buat Tuhan lah intinya gitu. Ya. Oke. Ya, boleh. Nah, nggak terasa nih diskusi kita nih udah mau berakhir. Nah, mungkin pendeta boleh kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan pendeta supaya sahabat-sahabat Cornerstone yang di rumah bisa selalu mengingatnya, menguatkan iman kita semua, dan sekalian doakan kami pendeta. Baik, pada pemuda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang 10 ini menawan dan kemudian lebih lagi yang memberikan pada kita dalam segala sesuatu kehidupan kita. Kita berdoa pada Tuhan, minta pada Tuhan. Terperinci nggak apa-apa. Ya, Tuhan juga mau kita memintanya dengan segenap hati kita, terperinci. Tuhan, saya mau begini. Jangan juga Tuhan ya pokoknya beginilah. Pas Tuhan kasih nanti, wah kok begini Tuhan. Enggak. Terperinci dan Tuhan akan memberikan itu tepat pada waktunya. Jadi tunggu jawaban Tuhan. Perlahan-lahan jawaban Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Baik, kita sama-sama kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih atas pelajaran dari Abraham, Ishak, serta hambanya Eliezer. Kami terima kasih karena Tuhan boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus memohon kepada Tuhan, dan juga Tuhan akan menjawab permohonan-permohonan kami. Pada saat ini kami ingin berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun berada. Tuhan kiranya memberkati, melindungi, memberikan selalu kesehatan. Apabila ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Apabila ada yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya jawab doa mereka, agar mereka boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas kesimpulan dan doanya. Oke teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama kami di studio, dan juga pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih kepada sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.